kalian berangkat ke sekolah, sebaiknya sarapan dahulu untuk menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Duduk kembali. Ibu absen dulu. Ya, Bu. Artika Setiasi. Hadir, Bu. Andi Pangeran. Hadir, Bu. Ayu Mulyaningsi. Hadir, Bu. Devi Fitriani. Hadir, Bu. Jadi Setiawan. Hadir, Nah, Bu. sebelum kita belajar, Ibu mau memberitahukan anak di atas mejanya hanya ada buku mata pelajaran IPA. Yang tidak berkaitan dengan pembelajaran IPA, minta tolong disimpan dulu di kolom mejanya. Dan hari ini Ibu sudah memberitahu kemarin kalau menggunakan pensil warna. Pensil warnanya boleh di atas meja. Nah, sebelum itu, sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional. Minggu lalu kita sudah belajar, siapa yang masih ingat tentang apa? Sendi. Sendi, Saraf. tentang saraf, tulang. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, pernahkah kalian berolahraga? Siapa yang hobinya main sepak bola? Ya, Pangeran, Albi, Safran. Nah, Ibu bertanya pada Safran, pernah nggak Safran terjatuh pada saat bermain bola? Apanya yang kena atau apanya yang luka? Ada yang terluka atau tidak? Apanya yang terluka, Nak? Oh, lutut. Berdarah atau tidak? Berdarah. Kalau lututnya berdarah pasti akan bengkak. Nah, itu adalah salah satu apa namanya? Sendi. Ya, di lutut itu ada sendi ya. Sendi itu kalau terluka atau terbentur pasti akan mengalami cedera. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menjaga sistem gerak kita. Nah, tadi sudah dibahas kalau sistem gerak itu ada tulang, ada sendi, ada otot, apalagi tadi saraf. Sekarang kita akan belajar tentang menjaga sistem gerak kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, adalah menjelaskan, yang pertama menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan sistem gerak. Itu ada antara lain
tulang, otot, sendi dengan benar. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kedua yaitu mengidentifikasi kebiasaan sehari-hari yang dapat mendukung dan merusak kesehatan sistem gerak. Nah, tujuan yang ketiga yaitu menyajikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan upaya menjaga kesehatan sistem gerak dalam bentuk presentasi atau produk sederhana. Nah, Ibu harap kalian hari ini belajar dengan baik supaya apa yang materi yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik. Nah, nanti Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Tetapi sebelum menampilkan video pembelajaran, marilah kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Masih ingat? Tepuk semangat. Ya, ini video. Kalian simak video. Sebagai tua penting bagi parents melindungi anak dari hal-hal yang membahayakan kesehatan serta tumbuh anak di setiap aktivitasnya. Hal ini dikarenakan pada masa tumbuh kembangnya berbagai organ tubuh anak juga tumbuh secara signifikan. Nah, duduk adalah salah satu aktivitas yang sering dilakukan baik saat anak makan, bermain, atau saat anak belajar mengembangkan berbagai kemampuannya. Posisi duduk anak akan sangat berdampak pada pembentukan postur tubuh anak serta pada pertumbuhan tulangnya. Sehingga posisi duduk yang salah dapat berdampak buruk baik bagi pembentukan postur tubuh anak maupun pertumbuhan tulangnya. Nah, agar anak terhindar dari hal yang demikian, pada edisi kali ini Dunia Parenting akan membahasnya posisi duduk yang tidak baik dan dapat memberikan dampak buruk pada anak. Yuk disimak parents. 1. Posisi duduk huruf W. Posisi duduk huruf W merupakan posisi di mana anak duduk dengan bokongnya dan kedua kakinya berada di sisi pinggulnya masing-masing sehingga tampak seperti membentuk huruf W. Duduk dengan posisi ini umumnya dilakukan anak saat berusia 3 tahun. Anak menyukai duduk dengan posisi ini karena membuat tubuh anak menjadi lebih fleksibel seperti saat anak menjadi lebih mudah menjangkau mainan yang ada di sekitarnya. Selain itu, duduk posisi huruf W membuat anak tidak perlu terlalu banyak menggunakan kekuatan otot inti untuk duduk tegak sehingga membuat anak dapat duduk stabil selama bermain atau melakukan kegiatan lainnya. Namun, duduk dengan posisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan tulang pada anak seperti anteversion femoralis di mana lutut dan kaki anak berputar dan kakinya terlihat seperti membungkuk. Posisi membungkuk. Duduk dengan posisi badan terlalu membungkuk ke depan dapat membuat pelvis menjadi terdorong ke arah belakang. Jika anak terlalu sering duduk dengan posisi ini, maka anak dapat berisiko mengalami kifosis. Kifosis adalah salah satu jenis kelainan pada tulang belakang yang membuat postur tubuh terlihat bengkok ke belakang secara tidak normal. 3. Posisi duduk tanpa menyangga punggung. Posisi duduk berikutnya yang berbahaya bagi anak ialah posisi duduk tanpa penyangga punggung karena duduk dengan posisi ini dapat menyebabkan lordosis pada anak. Lordosis adalah sebuah penyakit kelainan tulang belakang yang muncul akibat bagian bawah tulang belakang terlalu melengkung ke dalam. 4. Posisi duduk cenderung ke satu sisi. Posisi duduk cenderung ke satu sisi menyebabkan postur tubuh tidak seimbang dan posisi pelvis menjadi terdorong ke arah lateral sehingga berisiko menyebabkan skoliosis. Skoliosis merupakan kondisi tulang belakang melengkung atau menyamping secara tidak normal. 5. Duduk sambil menopang dagu. Selain duduk dengan posisi membungkuk, duduk dengan menopang dagu juga dapat menyebabkan kifosis pada anak. Dan itu dia parents, beberapa posisi duduk yang tidak baik dan dapat memberikan dampak buruk bagi anak. Setelah kalian
kalian menyaksikan video, ada pertanyaan, mengapa kebiasaan itu berbahaya bagi sistem gerak kita? Nah, tadi di video menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang yang keras namanya? Ya, cara duduk yang salah. Pertanyaannya, mengapa kebiasaan itu berbahaya bagi sistem gerak? Karena kalau ya jadi ya kalau membungkuk, lama-lama duduk dengan cara membungkuk akan sakit badannya atau tulang belakangnya akan sakit. Ya lama-lama nanti tulangnya akan membentuk membungkuk begitu, lama-lama nanti kita akan bisa membungkuk. Nah yang lain, siapa yang bisa? Tadi mengapa kebiasaan itu berbahaya bagi sistem gerak? Nah tadi ada duduk membungkuk, apalagi duduk berbentuk duduk dengan menopang dagu. Terus yang keempat itu adalah duduk dengan posisi satu arah, ya satu arah, hanya dia menyamping terus duduknya. Nah itu mengapa kebiasaan itu berbahaya bagi sistem gerak? Misalnya duduk dengan kaki berbentuk huruf W. Nah, mengapa? Mengapa kebiasaan itu disebut berbahaya? Karena ya kaki terlipat, karena kaki dalam posisi duduk terlipat itu akan menarik tulangnya, tidak bagus untuk tulang. Jadi cepat pegal. Terus apa lagi? Kaku. Apa lagi? Selain pegal, kaku, tidak nyaman. Lama-lama nanti itu tulang kita tidak nyaman. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya kita menjaga tulang sendi dan otot? Bagaimana caranya menjaga tulang sendi dan otot kita? Yang tangan yang besar, keras suaranya. Tuliskan. Berolahraga, apa lagi? Makan makanan sehat. Apa lagi? Mengkonsumsi vitamin. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita ke materi. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar apa itu sistem gerak. Sistem gerak itu adalah sekelompok organ tubuh yang disebut dengan sistem muskuloskeletal bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Nah, itu tadi kalian sudah sebutkan apa saja sistem gerak pada manusia itu? Ada saraf, apa lagi? Tulang, otot, apa lagi? Sendi. Nah itu sel, yaitu bagian-bagian dari sendi ya. Bayangkan tubuh kita sebagai mesin. Sistem muskuloskeletal tubuh kita adalah yang menggerakkan mesinnya. Nah itu bayangkan, di dalam tubuh kita itu ada tulang, terus ada otot, ada sendi. Kalau tidak ada itu tidak akan bisa bergerak. Nah ini osteoporosis, tulang yang rapuh. Nah, osteoporosis adalah kondisi pengeroposan tulang yang dikenal sebagai osteoporosis, menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, apa penyebabnya kalau osteoporosis itu? Apa yang menyebabkan? Karena yang menyebabkan penyakit osteoporosis pada tulang adalah kekurangan vitamin apa? Vitamin D. Ya, vitamin D, kekurangan vitamin D. Nah ini artritis sendi yang beradang. Nah ini peradangan sendi yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, kaku dan edema. Salah satu penyakit sendi yang cukup umum adalah artritis. Artritis hadir dalam berbagai bentuk, masing-masing dengan gejala dan penyebab yang unik. Nah, yang artritis ini menyerang itu pada sendi. Nah, kemarin sudah belajar yang mana termasuk bagian sendi?
sendi putar, ya, sendi apa lagi? Sendi peluru. Nah itu dia penyakit ini menyerang pada sendi, ya, pergelangan tangan misalnya tidak nyaman mau mengangkat berat, kita merasa tidak nyaman, ya, tidak bisa. Itu disebut dengan sendi yang beragam. Nah yang ketiga adalah cedera otot dan sendi. Nah ini tadi kecelakaan atau aktivitas fisik yang berlebihan merupakan penyebab umum cedera otot dan sendi. Untuk menghindari komplikasi, perawatan yang tepat sangat penting. Nah ini tadi Ibu sudah bertanya siapa yang punya hobi bermain sepak bola. Oh, banyak yang mempunyai hobi sepak bola. Pernah jatuh apa tidak? Pernah Bu. Nah ini cedera otot dan sendi. Kalau kita terjatuh, nah tulang kita terbentur, pasti akan bengkak, mengalami cedera. Otot kita juga akan mengalami cedera. Nah apa solusinya? Kalau sudah otot kita mengalami cedera, apa solusinya? Angkat tangan kita suaranya, Abi. Ya, bisa? Diurut. Selain itu, selain diurut, diobati dengan cara? Selain diurut, minum obat, dibawa ke dokter, ya, diperiksakan. Itu sakitnya itu sebelah mana? Diperiksa nanti oleh dokter, lalu diberikan resep. Ini penyakit langka yang perlu diketahui seperti distrofi otot, kelainan genetik menyebabkan melemahnya otot secara progresif. Nah, ini yang kedua adalah mistenia gravis, penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan otot, dan sklerosis lateral amiotrofik, penyakit generatif yang menyerang sel saraf memori. Makanya anak-anak masih muda dijaga kesehatan sistem geraknya, ya, jangan banyak diam, harus banyak berolahraga. Ini faktor risiko penyakit sistem gerak. Nah, ada 3 faktor yang resiko penyakit sistem gerak ini. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama usia. Kenapa bisa usia dikatakan faktor risiko penyakit sistem gerak? Siapa yang bisa jelaskan? Kenapa usia bisa dikatakan sebagai faktor risiko penyakit sistem gerak? Karena sudah tua. Betul, karena sudah tua, jadi kesehatan mulai menurun, ya, itu ya, kesehatan mulai menurun. Semakin tua, risiko terkena penyakit tulang dan sendi itu semakin tinggi, ya. Karena apa? Kalau sudah tua, sudah capek badan ini dari umur, misalnya dia bekerja dari umur 20 tahun, bekerja sebagai pemikul beban di pasar, misalnya pemikul beras. Nah, lama-lama akan bukan patah, tetapi mengalami sakit. Ya, misalnya dia memikul pasti menggunakan pundak. Nah, lama-lama ini akan terbentuk, pundaknya itu berubah bentuknya nanti, misal lebih besar, karena ada tonjolan misalnya. Nah itu ya, karena semakin tua resiko terkena penyakit tulang dan sendi semakin tinggi. Selain itu, nah yang kedua, faktor yang kedua adalah riwayat keluarga dengan penyakit tertentu. Misalnya sakit berbentuk tulang kaki berbentuk nanti keturunannya bisa juga berbentuk itu disebabkan oleh faktor genetik keturunan, ya. Misalnya kaki berbentuk X, nah itu keturunannya nanti pasti ada yang kakinya berbentuk S. Nah sekarang resiko yang faktor resiko penyakit sistem gerak yang ketiga yaitu gaya hidup. Nah, dan tadi nih gaya hidup kurangnya olahraga, apa lagi? Obesitas, kurangnya berolahraga pasti menyebabkan obesitas. Nah, untuk mencegah resiko penyakit pada sistem gerak kita adalah mengubah gaya hidup. Berlari, apa lagi? Berenang. Ada sebelah sini? Apa nak? Selain berlari, berenang,
Jogging, ya sama dengan berlari ya, jogging. Bersepeda. Bersepeda, bagus Pangeran, bersepeda. Apa lagi? Senam. Oh ya, banyak sekali ya. Banyak sekali jenis olahraga sepeda. Ya, siapa yang ke sekolah naik sepeda? Nah, itu sudah salah satu contoh gaya hidup. Salah satu contoh gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit pada sistem gerak. Itu bersepeda itu banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya sih. Nah, yang kedua gaya hidup yang tidak baik seperti obesitas, karena makan makanan yang tidak sehat akan menyebabkan obesitas. Pencegahan penyakit sistem gerak. Cara terbaik untuk menjaga sistem gerak kita adalah dalam kondisi baik adalah dengan mencegahnya. Dapat menurunkan risiko tertular penyakit dengan menerapkan gaya hidup sehat. Tadi gaya hidup sehat contohnya satu, ya, makan makanan yang sehat. Seperti 4 sehat 5 sempurna. Apalagi berolahraga. Selain itu merawat tubuh bisa. Nah, ini perawatan tubuh itu contohnya seperti apa? Untuk senam ya, ibu-ibu misalnya ibunya Ardin di senam ya. Ya, bisa menjaga kita bebas dari penyakit yang terjadi pada sistem gerak dengan merawat tubuh seperti senam. Kalau kita sudah banyak bergerak, pasti akan sehat. Yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan rutin. Contohnya, itu ini kalau mau minum air, contohnya pada gaya hidup sehat. Air putih ya, jangan minum air yang berwarna. Makan wortel. Kalau ini pemeriksaan kesehatan rutin, contohnya rajin pergi ke dokter untuk memeriksakan tubuh. Nah, ini gaya hidup sehat. Konsumsi makanan yang bergizi itu tadi seperti Raisa, banyak makan sayuran yang hijau. Nah, minum susu karena susu itu mengandung vitamin. Ikan ya, tidak boleh tidak suka makan ikan, harus suka makan ikan karena itu bisa menjaga kesehatan tulang. Dan makan telur kaya akan kalsium, fosfor dan vitamin D. Selain itu, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Nah, ini berjemur di bawah sinar matahari pagi. Itu adalah salah satu gaya hidup sehat kita untuk mencegah penyakit sistem gerak. Nah, minum air putih yang cukup untuk menjaga metabolisme tubuh. Tadi betul Pangeran, banyak minum air Bu. Nah, banyak minum air apa? Banyak minum air putih. Jangan minum air yang berwarna. Nah, setelah Ibu memberikan materi, nah sekarang kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Anak-anak sudah dibagi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1, yang mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3. Ini ada LKPD Ibu bagi. Nanti Ibu jelaskan cara pengerjaannya. Baru soal tugas yang keempat yaitu buatlah poster sederhana. Nah, sudah pernah membuat poster? Sudah ya. Kita sudah belajar bahasa Indonesia, cara membuat poster. Ini sekarang kita terapkan pada pembelajaran IPA. Buatlah poster sederhana dengan slogan singkat tentang cara menjaga kesehatan sistem gerak. Misalnya, ayo jaga tulang kita. Misalnya seperti itu. Nanti kalian menulis dan bisa diwarnai, ada gambarnya juga. Ini pembagian LKPD-nya untuk kelompok 1. Dan ada kertas kosong untuk membuat posternya.
Ya, silakan bekerja. Kalian diskusikan ya dengan temannya, diskusikan. Kelompok mana yang lebih dulu ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok, ya, kelompok satu dulu. Silakan perwakilan dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 1 Novi, 2 Debi, 3 Stika, 4 Fadil, 5 Arti. Tema: menjaga kesehatan sistem gerak.
sistem gerak. Mengonsumsi makan makanan yang tidak sehat. Jarang berolahraga dan jarang minum air putih. Ya, diskusikan bersama kelompokmu. Mengapa kita perlu menjaga kesehatan tulang, sendi, dan otot? Satu, karena tulang, otot, dan sendi sangat penting bagi tubuh kita. Bagaimana cara menjaga gangguan pada sistem gerak? Makan makanan sehat, sering olahraga, minum air putih setiap hari. 4. Buatlah poster sederhana dengan slogan singkat tentang cara menjaga kesehatan tulang. Mana posternya diperlihatkan dulu. Ini di belakangnya. Nah, ini poster yang dibuat oleh kelompok 1. Judul posternya adalah Ayo Berlari Bergerak Itu Sehat. Nah, di situ ada apa saja? Coba dibacakan. Lari bisa bikin badan kita sehat dan kuat. Kita bisa mengurangi stres seperti berlari dan lain-lainnya. Berlari bisa bikin mengurangi kolesterol dan menambahkan darah. Olahraga seperti berlari bisa menjaga tulang kita agar tidak kaku. Menjaga tulang tidak kaku. Berlari bisa menjaga keseimbangan tubuh dan otot. Berlari bisa mengurangi berat badan dan mengurangi lemak. Berlari juga bisa melancarkan darah dan mengeluarkan jantung atau jantung. Olahraga dapat menjaga sistem gerak kita. Jadi berlari itu sehat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Presentasi dari semua kelompok, ibu tepuk tangan dulu. Hasilnya sudah bagus, ya. Dan membuat posternya juga dengan menggambar dan tulisannya itu sudah sangat menarik sekali. Nah, jadi hasil dari diskusi kalian siapa yang bisa simpulkan? Dia bisa simpulkan apa dari diskusinya tadi, hasilnya. Jadi tuliskan 3 kebiasaan baik. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita harus membiasakan hidup sehat. Ya, membiasakan hidup sehat. Apalagi kebiasaan baik yang harus kita tanamkan adalah yang pertama, makan makanan yang bergizi. Apalagi yang kedua, berolahraga. 3, minum air putih. Tadi dijelaskan di kelompok 2, minum air putih 2 liter sehari. Itu sudah bagus, ya, betul. Nah, kebiasaan buruk yang dapat merusak sistem gerak contohnya adalah dia duduk dengan posisi duduk yang salah, seperti duduk dengan huruf W. Apalagi duduk membungkuk. Apalagi membawa beban yang sangat berat. Seperti anak-anak membawa tas ke sekolah itu bebannya sangat berat. Semua buku dimasukkan di dalam tas. Siapa itu? Ada enggak kira-kira di sini begitu? Nah, tidak ada? Tidak ada, ya, hanya tidak ada seperti itu. Kalau membawa buku terlalu berat di gendong, di tas gendong itu lama-lama
tulang punggung kita bisa Retak. bukan retak apa? Karena berat begini. Berat sekali digendongnya. Terus lama jalannya juga jauh. Selain merubah posisi tulang punggung juga bisa merubah ini tulang apa namanya ini? Tulang pundak. Pundak, ya, merubah posisi pundak. Bisa pundak miring ke kanan, bisa pundak miring ke kiri. Karena lebih berat di sebelah kanan, nanti bisa yang sebelah kanan ini turun berapa senti, dan yang sebelah kiri dia naik berapa senti. Makanya kalau bawa tas jangan yang berat-berat ya. Misalkan kalau terlalu berat digendong, dipisah jadikan dua. Nanti ada yang di tangan satu bukunya, dan di dalam tas ada. Nah, jadi kesimpulannya, mengapa kita perlu menjaga kesehatan tulang sendi dan otot adalah kenapa? Karena bisa menjaga bentuk tubuh kita. Nah, setelah menyimpulkan hasil diskusi, marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sistem gerak sangat penting untuk kualitas hidup kita. Kenapa bisa dikatakan sangat penting? Sangat penting untuk kualitas hidup kita karena kalau tubuh atau tulang kita sehat, hidup kita juga akan sehat. Yang kedua, banyak penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Ternyata setelah kita pelajari, banyak penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Contohnya seperti apa tadi? Yang menyerang sistem gerak adalah peradangan pada sendi, peradangan pada otot, tulang yang rapuh. Karena apa tadi tulang yang rapuh penyebabnya adalah kurangnya vitamin D. Kurangnya vitamin D. Nah, salah satu kita mendapatkan vitamin D adalah dengan cara apa? Vitamin D. Makan makanan yang mengandung vitamin D. Selain itu adalah berjemur di pagi hari. Sudah pernah dilakukan? Ya, mungkin sering kalau anak-anak sudah. Ya, pada saat upacara itu berjemur itu pasti sudah dilakukan ya. Nah, ada yang ketiga adalah pencegahan, adalah kunci untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Pencegahannya seperti tadi, rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi. Ketiga, apa? Pencegahannya, selain makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, rutin periksa ke dokter kesehatan. Misalnya minum vitamin untuk kesehatan tulang ya. Nah, kita dapat aktif dan produktif dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga kesehatan sistem gerak kita. Nah, apa namanya? Marilah kita mulai menerapkan gaya hidup sehat sekarang untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, setelah selesai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi. Ibu akan memberikan evaluasi kepada anak-anak untuk mengetahui seberapa anak-anak mampu menguasai materi yang Ibu berikan. Evaluasi dikerjakan 5 menit. Silakan tulis nama pada lembar evaluasi kelas dan silakan bekerja. Ya, silakan bekerja.
Waktunya sudah habis, silakan duduk. Ya, kumpul di dalam satu kelompok, nak. Nanti satu maju ke depan. Ya, perwakilan kelompok juga maju dulu. Kumpulkan nanti sudah masing-masing. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat senang. Yang keras suaranya, bagaimana perasaan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Selain senang, apa lagi? Bahagia, apa lagi? Seru, apa lagi? Menyenangkan. Tepuk bagus. Mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib, dengan rapi. Nah, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu daerah. Akustik. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Pembelajaran hari ini ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.